A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita buka pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu ya, karena di-skip dengan PHB dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk pelajaran ke-7, sebenarnya ke-8, tapi karena kemarin ke-7 itu kita isi dengan ulangan harian, maka Ustazah sebut saja ini sebagai pelajaran ke-7, begitu. Nah, setelah PHB kemarin, kita akan fokus mempelajari satu bab ke depan, yaitu bab 3 mengenai asakan. Nah, asakan itu artinya bertempat tinggal. Tapi sebelum itu, Ustazah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena kemarin sudah diperoleh ya hasil rekapitulasi, mulai dari tugas, kemudian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan juga PHB, nilai PHB-nya sudah diberi oleh wali kelasnya ke teman-teman semua. Maka apabila ada catatan, yang mendapatkan catatan dari Ustazah terkait yang belum mengerjakan tugas, silahkan dikirim tugasnya, dilengkapi tugasnya ke Moodle, begitu. Nah, kalau misalnya di antara teman-teman ada yang merasa sudah mengerjakan tugas, seperti itu. Nah, itu bisa dikirim kembali ya ke Moodle, karena Ustazah tidak, barangkali mungkin tidak terkirim. Nah, jadi Ustazah tidak menilai begitu. Atau mungkin di antara teman-teman di pertemuan ke-5 atau ke-6, itu kan kemarin Ustazah bilang selama proses belajar, mengajar, diberikan satu pertanyaan ya kepada satu-satu siswa. Nah, kalau misalnya teman-teman saat itu berhalangan, maka otomatis teman-teman akan mendapatkan tugas. Atau misalnya ketika belajar itu waktunya sudah habis sehingga tidak punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan, sama juga mendapatkan satu tugas. Nanti silahkan bisa dilihat tugas 5 atau 6-nya yang belum melengkapi di Moodle, begitu. Nah, itu sekilas info ya. Nah, untuk pertemuan ke-7, ini kita akan mempelajari dialog pertama, al-hiwar al-awwal, kemudian fi'al mudhari. Sebenarnya materi ini sudah kita bahas di pertemuan ke-6, yaitu mengenai fi'al mudhari. Tetapi karena atas pertimbangan fi'al mudhari ini akan kita temui pada pertemuan-pertemuan atau bab-bab berikutnya, maka Ustazah menekankan agar teman-teman semuanya benar-benar paham dan mengetahui bagaimana cara atau menggunakan fi'il mudhari, baik itu berupa lisan maupun dalam tulisan. Nah, tujuan pelajaran kita yang ke-7 ini adalah teman-teman bisa berdialog seputar bertempat tinggal ya. Jadi nanti ada percakapan antara dua orang. Kemudian teman-teman bisa mengetahui dan menghafal beberapa kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan hiwar al-awwal atau dialog pertama nanti. Dan yang terakhir, teman-teman dapat memahami fi'il mudhari dan penggunaannya dalam tulisan ataupun tulisan. Oke, kita masuk pada sebentar. Ini terlihat ya semua ya. Oke. Ustazah akan membacakan hiwar al-awwal ini, al-hiwarul awwal atau dialog pertama. Ahmad ya. Ini ada dua orang antara Ahmad dan Hasan. Ahmad, Assalamualaikum. Hasan, Waalaikumsalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyil matar.
Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, hal taskunu fi bait? Ahmad, na'am, askunu fi bait. Wa hal taskunu fi bait? Hasan, la, askunu fi syaqqah. Ahmad, ma raqmu syaqqatik? Hasan, khamsah. Wa ma raqmu baitik? Ahmad, tis'ah. Khamsah itu artinya 5, kalau tis'ah itu artinya 9. Nah, sudah. Ya. Ini khamsah 5, 9 bahasa Arabnya tis'ah. Demikian al-hiwar al-awwal. Nah, di sini al-hiwar al-awwal ini berbicara tentang tadi ya, percakapan dua orang bertempat tinggal di mana. Nah, sebelumnya kita lihat dahulu, kita perhatikan ya. Barangkali teman-teman ada beberapa kosakata yang belum diketahui dari hiwar al-awwal ini. Nah, di sini ada mufradat, Ustazah cantumkan. Hayyun, hayyun artinya lingkungan atau sekitar. Matorun, matorun artinya bandara. Jami'atun artinya universitas. Baitun artinya rumah. Syaqqatun artinya apartemen. Raqmun nomor. La tidak. Ya. Hayyun, matorun, jami'atun, baitun, syaqqatun, raqmun, la. Kemudian aina ini, aina artinya di mana, taskunu bertempat tinggal. Jadi taskunu itu kamu tinggal ya. Aina taskunu, di mana kamu tinggal. Nah, dari hiwar pertama ini, setelah Ustazah membacakan, sebentar, saya bacakan sekali lagi ya, barangkali ada yang belum jelas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi bait? Naam, askunu fi bait. Wa hal taskunu fi bait? La, askunu fi syaqqah. Ma raqmu syaqqatik khamsah. Wa ma raqmu baitik tis'ah. Oke. Sekarang, nah, bagi teman-teman yang online yang menyimak video ini, Ustazah beri waktu. Jadi sebelum masuk pada penjelasan Ustazah berikutnya ya, yaitu tentang fi'il mudhari nanti, di sini yang pertama, silahkan teman-teman yang online, hiwar 1 yang tadi dibaca secara mandiri dengan suara yang keras. Sebagaimana Ustazah membacakan tadi. Jadi latihan sendiri, berbicara sendiri. Atau kalau misalnya punya partner di sebelahnya, boleh diajak bicara. Kemudian, silahkan terjemahkan hiwar yang pertama tadi. Kan tadi Ustazah sudah beri beberapa kosakata ya. Artinya apa? Jadi, teman-teman tinggal menerjemahkan hiwar tadi itu, dialog yang pertama tadi itu. Nah, lalu ditulis di buku tulis masing-masing. Ya, penting ditulis di buku tulis masing-masing. Nah, jadi silahkan ya, di-pause dulu atau hentikan pemutaran videonya ini. Jadi langsung dikerjakan sebelum masuk pada penjelasan berikutnya. Nah, terutama bagi teman-teman yang online ini nanti, kalau misalnya yang online ini kan pekan 1, pekan 2 begitu ya. Nah, teman-teman yang online ini nanti silahkan dicatat. Setelah nanti kita melakukan beberapa pertemuan berikutnya ya,
Di akhir nanti Ustazah akan minta teman-teman untuk memfoto hasil catatan teman-teman selama proses KBM online, lalu sekaligus langsung dikirimkan ke Moodle, ke Ustazah ya, begitu. Tapi enggak per pekannya. Nah, nanti di akhir pertemuan. Jadi silahkan setiap video yang ditayangkan, terutama untuk teman-teman yang online, silahkan dipatuhi, langsung dicatat. Begitu. Nanti Ustazah langsung cek sekaligus. Jadi bentuknya itu semacam, ya tinggal dicatat aja di buku masing-masing. Nanti di akhir pertemuan difoto semua lalu dikirimkan sekaligus ke Moodle. Begitu. Jadi catatannya tidak pisah-pisah atau tugasnya tidak pisah-pisah. Kalau sebelumnya kan misalnya tugas 1 dikirim ke tugas 1, tugas 2 dikirim ke tugas 2, begitu kan. Nah, nanti itu langsung sekaligus di akhir. Jadi silakan setiap pertemuan itu diperhatikan videonya. Nah, itu. Ini ya, jadi silakan diperhatikan hiwarnya. Teman-teman bisa lihat di halaman ke-56 ya, ini halaman ke-56. Di e-booknya Al-Arabiyah Baina Yaday. Hiwar ini, percakapan ini ada di halaman 56. Tapi kalau misalnya teman-teman buka misalnya dari laptop atau dari HP ya, bisa nanti di search di kolom nomornya itu 78. Begitu. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kosakata. Ini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan hiwar al-awal tadi. Hiwar yang pertama. Nah, ini al-mufradatu. Kosakata artinya. Unzur wastami wa'id. Lihat, perhatikan, dengar, dan ulangi. Oke. Silahkan ya, dengarkan Ustazah. Baitun. Jadi silahkan diulangi sendiri ya. Ustazah nggak tahu kalian mengulangi apa enggak. Baitun, rumah. Syaqqatun, apartemen. Raqamun, nomor. Hayyun, lingkungan atau sekitar. Yaskunu, tinggal atau bertempat tinggal. La, tidak. Al-matoru, bandara. Al-jami'atu, universitas. Silahkan kosakata-kosakata ini dihafalkan secara mandiri saja. Jadi tidak perlu disetorkan ke Moodle. Cukup dicatat ini kosakata di buku catatannya lalu dihafalkan secara mandiri. Begitu. Oke, kita sudah selesai 2 ya. Yang pertama tadi adalah al-hiwar al-awwal. Teman-teman sudah membaca, sudah menerjemahkan ke buku, lalu teman-teman juga sudah mencatat ya semuanya. Begitupun dengan kosakata sudah diulangi, cara bacanya seperti apa, dan sudah dicatat juga di buku tulisnya teman-teman. Selanjutnya, oke, saya anggap, jadi silahkan di pause ya ketika mencatat ini. Selanjutnya, nah, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Pengertian fi'il mudhari. Kata kuncinya ada 3. Fi'il mudhari adalah fi'il artinya kata kerja sekarang atau akan terjadi. Kata kerja yang menunjukkan sekarang atau akan terjadi. Atau kalau mau panjang pengertiannya lagi, kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang atau akan terjadi. Sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, ciri-ciri dari fi'il mudhari. Ini ada huruf mudhari'ah, ada 4 setidaknya di awal. Ada hamzah,
Ada huruf ta ya. Ta, ada ya, ada na, nun, ta, ya, nun, dan hamzah a. Nah, itu ciri-cirinya ya teman-teman sekalian. Nah, contoh dari fi'il mudhari. Nah, kenapa sih kita membahas fi'il mudhari? Tadi sekilas sudah saya sampaikan, karena akan banyak kita temukan fi'il mudhari ini pada dialog-dialog yang akan datang. Contohnya tadi adalah aina taskunu. Aina artinya di mana, taskunu artinya tinggal. Kamu tinggal. Ta, karena dia huruf ta di awal untuk kamu laki-laki. Aina taskunu, kamu tinggal di mana? Atau di mana kamu tinggal? Nah, jadi yang bertanda merah di sini itu adalah fi'il mudhari. Bisa dilihat cirinya. Salah satu cirinya adalah diawali dengan huruf ta. Kemudian askunu fi hayyil matori. Tadi ada ya di hiwar itu. Askunu. Saya tinggal fi di hayyi tadi sekitar al-matori, bandara. Saya tinggal di sekitar atau lingkungan bandara. Nah, jadi di sini fi'il mudhari'nya adalah askunu, yang artinya saya tinggal. A ini menunjukkan saya, dia salah satu ciri daripada fi'il mudhari. Ya. Nah, itu tadi kan kita membaca hiwar dialog antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya dialognya itu diperuntukkan untuk antara laki-laki dan laki-laki ya, Afwan. Kalau misalnya dialognya itu untuk perempuan, kita mau bertanya seperti ini misalnya. Kamu tinggal di mana, Fatimah? Kamu tinggal di mana, Fatimah? Atau kamu tinggal di mana? Tapi lawan bicara kita adalah perempuan, maka yang digunakan adalah taskunina. Taskunina. Awalnya huruf mudhora'ah, ta ya, kemudian ditambahkan ya sukun dan nun di akhir. Jangan lupa ada kasroh sebelumnya. Taskunina. Aina taskunina anti? Di mana kamu tinggal? Tuh, di mana? Ya, di mana kamu tinggal? Kamu tinggal di mana? Oke. Oke. Seperti itu contoh daripada fi'il mudhari beserta pengertiannya dan juga ciri-cirinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, kita masuk pada perubahan fi'il mudhari. Nah, taskunu, askunu, taskunina. Artinya sama-sama yaitu tinggal. Hanya saja kok berbeda ya di awal dan di akhirnya. Nah, itu alasannya adalah akan kita bahas pada slide berikutnya. Dulu kita sudah pernah ya belajar tentang domir munfasil. Bukan munafasil ya ini. Domir munfasil. Oke. Ada 14 domir kata ganti terpisah dalam bahasa Arab, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian masih ingat. Nah, kemudian sebelumnya kita juga sudah membahas fi'il mudhari. Jadi dari domir munfasil yang 14 tadi, ketika kita ganti suatu kata kerja ke masing-masing domir munfasil, maka hasilnya seperti ini, tabel-tabel ini. Tabel-tabel ini. Huwa jadi yaskunu, huma yaskunani, hum yaskununa. Kemudian anta taskunu, antuma taskunani, ana askunu, nahnu naskunu, dan seterusnya. Nah, ini sangat banyak ya, ada 14 perubahan.
tergantung dhamir munfasilnya. Nah, tetapi karena teman-teman masih kelas 10, maka yang Ustadzah tekankan adalah hanya 6 kata ganti dan 6 perubahan fi'il mudhari' yang harus teman-teman hafal dan ketahui. Nah, yaitu dhamir munfasil yang harus teman-teman ketahui adalah huwa, dia laki-laki 1 orang, hiya, dia perempuan 1 orang, anta, kamu laki-laki 1 orang, anti, kamu perempuan 1 orang, ana, saya, dan nahnu, kami atau kita. Ya, jadi silahkan teman-teman semuanya dihafalkan bagi yang belum hafal. Huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Begitu. Nah, setelah kita membahas tentang dhamir munfasil yang 6 tadi, maka kita masuk pada perubahan fi'il mudhari'. Jadi, fi'il mudhari' ini berubah bergantung pada ke dhamir apa kita gunakan. Ya, penting diingat. Nah, ini rumus-rumusnya. Sudah Ustadzah singkat. Nah, ini rumusnya. Nah, ini dhamir kata kerja. Rumusnya ini adalah yang berwarna ini ya semua ya. Warna apa ini? Abu-abu kah? Nah, kemudian dhamirnya yang di sini warna apa ini namanya? Apa ini? Otak udang kah? Saya nggak tahu warna apa ini. Pink atau otak udang atau peach. Nah, dhamirnya huwa, hiya, anta, anti, dan nahnu. Maaf ya, dari kemarin mau bilang lupa terus. Kemudian kata kerja, mohon maaf ya, ada iklan. Kata kerjanya ini ke bawah. Ada 3 kata kerja yang saya cantumkan di sini. Ada sakana yaskunu, artinya bertempat tinggal. Kataba yaktubu, artinya menulis. Zahaba yazhabu, artinya pergi. Ini juga sudah pernah kita bahas. Tapi tidak apa-apa, biar makin paham. Nah, oke. Sampai di sini sudah paham ya. Oke. Sekarang kita masuk pada perubahannya. Ketika, ini artinya tinggal ya, ini tinggal, bertempat tinggal. Ingat, tinggal. Ketika sakana yaskunu, yaskununya adalah fi'il mudhari, yaitu diawali dengan huruf ya, ciri-cirinya. Kalau sakana ini fi'il madi, belum kita bahas. Ketika dia berubah menjadi huwa, domirnya adalah huwa, maka jadinya yaskunu. Yaskunu. Nah, rumusnya diawali dengan huruf ya. Jadinya yaskunu. Sakana yaskunu. Yaskunu. Huwa yaskunu. Oke. Kalau misalnya hiya, dia perempuan, maka awal katanya itu awal kata. Ya, awal hurufnya di kata ini adalah huruf ta. Nah, katanya diawali dengan huruf ta. Nih, jadinya taskunu. Yaskunu, taskunu. Selanjutnya, anta. Anta, ada ini ya di sini, ada fathahnya di sini. Anta, kamu laki-laki. Sama dengan hiya, diawali dengan huruf ta di awal. Jadinya taskunu. Bedanya, kalau ta di sini untuk perempuan, kalau ta yang di sini adalah ta mukhatab namanya atau ta untuk laki-laki orang kedua. Gitu. Tapi nanti akhirnya sama-sama taskunu, taskunu. Kemudian selanjutnya, anti. Kalau domirnya itu anti, kamu perempuan, maka kata kerja fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ta, lalu diakhiri dengan ya sukun,
Ya sukun. Oh ya, ya sukun dan nun di akhir. Nah, di akhir. Contohnya begini. Tas kunina. Tas kunina. Jangan lupa teman-teman perhatikan. Sebelum ya sukun itu adalah kasroh. I. Taskunina, bukan taskunaina atau taskununa atau taskunuina, enggak ya, tapi taskunina. Nah, kemudian kalau misalnya domirnya kata gantinya adalah saya, ana, saya, maka fi'il menjadi askunu. Sangat mudah diingat teman-teman. Ana diawali dengan huruf hamzah, alif, sama seperti di sini. Jadi tinggal askunu, saya tinggal, askunu. Nah, dan yang terakhir adalah huruf afwan, dan yang terakhir adalah kata ganti kami atau kita. Kami atau kita. Nahnu. Nahnu, kami atau kita. Nah, awal katanya diawali dengan huruf na. Jadinya naskunu. Naskunu. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mulai dari rumus ini silahkan dihafalkan dan domir-domirnya dan serta perubahan fiil mudhari'nya. Kita ulangi ya. Huwa yaskunu. Hiya taskunu. Anta taskunu. Anti taskunina. Ana askunu. Nahnu naskunu. Oke, kita ulangi. Huwa yaskunu. Hiya taskunu. Anta taskunu. Anti taskunina. Ana askunu. Nahnu naskunu. Oke, gitu ya. Kolom tabel yang belum terisi, ini yang berwarna biru, ini belum diisi ya, yaitu untuk kata kerja kata bayak tubuh sama zahaba yazhabu. Jadi tabel ini teman-teman silahkan dibuat, ditulis di buku tulis masing-masing, dicatat. Lalu nanti untuk kata kerja kata bayak tubuh sama zahaba yazhabu itu silakan teman-teman isi di buku tulisnya masing-masing ya, sesuai perubahan contoh di sini. Nah, ini rumusnya. Misalnya kata bayak tubuh, huwa jadinya yaktubu, hiya jadinya taktubu, dan seterusnya. Begitu pula dengan zahaba yazhabu. Nah, ini dicatat semua. Nah, nanti ini akan di akhir pelajaran atau pertemuan semester 1 akan Ustazah minta untuk kalian mengirimkan catatannya ke Moodle, begitu ya. Itu terkait fi'il mudhari'. Apabila di antara teman-teman ada yang belum dipahami, bisa searching di YouTube ya, sangat banyak yang membahas tentang fi'il mudhari'. Nah, ini adalah contoh kalimat ya. Contoh kalimat bahasa Arabnya adalah jumlah dengan fi'il mudhari'. Di sini ada taskunu fil baiti. Kamu tinggal atau bertempat tinggal di rumah. Taskunu Aisyah fil baiti. Aisyah bertempat tinggal di rumah. Naskunu fi syaqqati. Syaqqati, bukan syaqqati ya, ini salah Ustazah ini. Syaqqati yang benar. Ini juga asrama, saya tulis. Yang benar apartemen ya. Kami bertempat tinggal di apartemen. Taktubu alal kurrosati. Kamu mau nulis di atas buku tulis. Oke. Ahwati wa ihwani semuanya, silahkan diperhatikan. Setelah huruf jar, fi, ala, maka isim setelahnya harus diakhir dengan huruf kasroh ya, kasroh. Bukan fil baitu atau fil baita, tapi fil baiti. Fil baiti, fi syaqqati, alal kurrosati, i di belakang. Seperti itu.
Mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa paham cara penggunaannya. Jadi teman-teman bisa berkreasi, misalnya mau menulis satu kalimat dengan di dalamnya ada fiil mudhari, silahkan dicatat. Kalau ini sifatnya tidak wajib. Oke. Kesimpulan. Oke, jadi semua dicatat ya yang tadi Ustazah minta untuk dicatat. Kesimpulan dari pertemuan ketujuh ini, yang pertama, al-hiwar al-awwal itu berbicara tentang di mana tempat tinggal. Nanti silahkan ditranslate di buku masing-masing. Lalu di situ nanti teman-teman hafalkan kosakata dan jangan lupa untuk mencatat kosakatanya juga. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang atau akan terjadi. Yang harus dihafal hanya 6 domir dan 6 perubahan fi'il mudhari. Yaskunu, taskunu, taskunu, taskunina, askunu, dan naskunu. Sekian dari Ustazah. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat. Silakan dicatat semuanya. Semoga lain waktu dapat bertemu kembali. Oke, terima kasih ya. Sama, Us. Ustazah close. Iya.